Gebu-gebu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan limpahan berkah rahmat berupa sehat, sempat dan afiat sehingga kita masih bisa berkumpul dalam suasana yang seperti ini. Insya Allah sepertinya ya sasi adem tentram ayem. Mengingat ya seperti yang dibilang Pak Bebel tadi, banyakan dari petani milenial. Nanti akan saya tutuin kayak tadi malam gitu kan. Terus yang saya hormati Bapak Fatur Rahman selaku pendamping penyuluh teman-teman sekalian di lapangan. Izin saya bicara di sini, tapi bukan, jangan sampai mengajari ikan berenang begitu toh. Ya kan? Ini petaninya harus pinter-pinter, tapi minteri tanduran wae kejanane. Nah, kemudian buat para Bapak Ibu sepuh dari warga di sini, teman-teman dan yang saya hormati dan muliakan, terima kasih yang sebesar-besarnya buat Mas Ilham ini selaku tuan rumah yang sudah bersusah payah bahkan mengeluarkan tenaga dan modal meski potong nota gitu. Nah, itu andalannya mitra SAS itu potong nota loh. Mas Walidi nggak salah guyu-guyu sampai mah bengi wis kena beberapa kali ya kita guyon. Nah, maka kemarin di grup warung kopi siapa aja ini? Coba bisa tunjuk tangan siapa aja yang masuk grup warung kopi? 1, 2, 3. Oh, oke juga tuh Pak. Oke dulu ya Pak, nah gini ya. Ya istilahnya kalau mungkin yang sudah biasa masuk ke warung kopi kan sudah tahu bagaimana kacicinya saya itu, kakek cocoknya kan begitu. Udah gitu saya ngomongnya plos-plos gitu aja, tapi jangan tersinggung. Mungkin kalau nggak tersinggung ya berarti nggak dengerin gitu. Ya kan? Nanti kalau misalnya Pak Fatur Rahman bilang kan tadi kamu tuh aja nggak keceplosan. Kita sini diskusi tukar pikiran gitu kan. Lah saya mau nak tukar pikiran benjenengan males aku. Aku mikiri bojo sampean mikir bojonya susah. Ya kan? Kita berbagi, saya berbagi ya seperti itu, tapi jangan terkesan bahwa kita saling menggurui, ya belum tentu. Saya rasa yang paling ahli di lahan kita ya kita sendiri, bukan Mas Budi kita. Saya hanya memandu dan memberikan gambaran apa yang harus dilakukan. Namanya juga panduan peta kan. Nah aku ngikutin panduan Google kesasar 3 kali apa ya? Ya karena kesasar saya baru nanya. Tapi sebelum bergerak udah nanya itu saya rasa bingung saya. Jadi petani itu ada yang hobinya nanya terus, tapi nggak pernah posting tanamannya. Itu nggak pernah saya jawab itu. Kenapa begitu? Berarti dia bertanya untuk menghimpun jawaban, bukan untuk diterapkan. Tapi begitu dia posting di grup ada tanamannya, insya Allah saya jawab benar langsung. Nah saya kan juga bukan dukun Pak. Kenapa saya bilang begitu? Mas ini tanduran kenapa? Ini pariku kenapa ya? Kok orang mikir begini-begini? Gue ngomong-ngomong tok, nggak bahasawan dulu aku pun bingung. Lah punya rata analisa, tanamannya nggak nampak. Sedangkan dukun santet saja, arak melet uang, arak nyantet uang mesti jaluk foto. Lah kalau sekiranya tanaman itu tidak normal karena virus, karena kurang nutrisi, karena kurang perawatan, kan kuning juga podo toh. Jadi maksud saya kalau ada foto dan video saya bisa melihat karakter tanamannya seperti apa, gejalanya dimulai dari mana, model bercak kuningnya seperti apa, kan gitu, garis kerutannya bagaimana. Nah baru bisa kita analisa. Makanya insya Allah setiap yang pasang foto begitu saya sarankan dilakukan, insya Allah jadi mari pulih karena tepat, yang kita sarankan tepat.
Lah tapi kok banyak juga petani yang pinter, Mas, ini kok padiku begini, begini, begini. Langsung dijawab, oh pakai A, pakai B, pakai C. Mak, ini lebih hebat dari saya nih. Karena nggak tahu tanamannya udah bisa nyarankan, bener kan? Saya tidak mau seperti itu, karena intinya namanya juga pembinaan. Membina, artinya memapah, memandu. Jadi kalau sampai nyot-nyotan misalnya kan, dalam kondisi teyeng atau gimana kan saya memapah sampean itu masuk saya. Lah tapi nggak digendong terus ya nggak mungkin toh. Terus kami jalur gendong juga mumet. Jadi kalau kita bertanya, upayakan dalam posisi kita bergerak. Mas, ini tanamanku aku begini, ini umur sekian. Itu pasti saya pantau. Setiap hari itu saya melihat warkop. Kalau yang nggak perlu saya jawab, nggak tak jawab itu. Bukan saya sombong, tidak. Masih banyak petani lain yang butuh jawaban. Ojo nggo kuwi wae ngono lho. Makanya kalau udah kesel ya tak jawab, yombo kan begitu. Tujuan saya, begitu saya jawab yombo, pasti jadi ini tuh kan. Akhirnya yang nggak ditanya pun ternyata, oh ini ada panduannya Mas Budi untuk ini. Jadi kita bisa ngerti semua. Warung kopi itu memang saya buat seperti buku. Supaya apa? Yang namanya buku setebal begini. Saya dulu pernah di tempatnya dokter, siapa dokter itu duduk di bangkunya begini, ada meja, terus di sini keliling letter U perpustakaan dia. Lah buku kami mau kayak bocor ini. Udah gitu satu buku tebalnya segini Pak, sekitar 2000 sekian halaman. Bagi kita yang awam, yang bocor ini tinggi sama Bu. Ternyata bukan itu. Setelah saya pahami, secara psikologi bukan begitu. Kalau dia punya buku seperti ini, saya yakin nggak dibaca semua. Cuman pada waktu dia terbentuk dengan sesuatu yang butuh jawaban sesuatu, dia akan cari judulnya, ya kan? Oh, iki padiku iki kok nek turu, kok judulnya membahas tentang turu, kan begitu. Bukan dibaca mulai dari prakata sampai kesimpulan nama balai pustakanya, tidak bakal begitu. Itu maksudnya, itulah referensi dari warung kopi. Maka untuk bisa masuk warung kopi nggak sembarangan, itu seleksinya ketat. Mungkin kalau nggak diseleksi sekarang udah ratusan ribu. Ya, tapi yang namanya ini eceknya kan eceknya ngono. Yang namanya SMA plus, SMA elit itu nggak mungkin muridnya banyak. Karena maunya saya itu nanti teman-teman yang tergabung di warung kopi itu bisa menjadi martir di lingkungannya masing-masing, bisa menjadi contoh teladan bagi petani yang lain. Nah ini kan kemarin diskusi tadi malam, ini Pak PT sudah tahu, tadi beliau sudah menyebutkan bahasanya berkumpul itu petani milenial. Saya lebih suka begitu Pak PT. Kenapa? Selain yang sudah dibahas tadi, ya kan? Kalau petani milenial, petani muda, jangan bersaing sama petani tua atau petani 45, nggak bakal menang. Sampai nggak bakal menang. Satu, pengalaman dia menang, proses hidupnya dia menang, ketelatenan bertani dia menang. Tapi satu hal yang dia kalah, bahwa kondisi lingkungan saat ini dengan iklim dan cuacanya sudah sangat berubah. Maka kalau dia ngeyel dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama, dia akan mati dengan sendirinya. Wis ngono wae. Betul, ini betul. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kita bisa, bukan menggurui ya, membina petani 45? Ya ora iso Mas. Karena petani 45 yang umurnya 50 tahun ke atas, uripe wis anteng, enggak enaknya dikejar. Anak wis mentas kabeh, gerek bagi warisan, iku nang duwe. Lah, mana mikir kepiye padine mek iso 10 ton, padine mek iso 9 ton, kan enggak akan mikir. Lah dia hanya memenuhi kebutuhan dia sama istrinya tok. Lah sampai ngikutin pola petani 45 gimana? Anak masih kecil, kebutuhan sekolah setiap hari, belum lagi punya cita-cita mau sekolah, mau kuliah dan sebagainya. Itu yang harus dikejar. Lah engko nak sampai udah beranjak ke petani 45, mau bersikap seperti petani 45 sekarang, ya monggo silakan. Tapi sudah nggak punya kebutuhan. Iya betul. Ya aku juga bingung hal yang jelas ya apa. Ya kan? Waktu pasti mepet. Nah ditanya jawab, aku bingung juga kayak pertanyaan. Ya nanti jawaban.
Tapi insya Allah selama saya masih di sini atau dimanapun bertemu saya, siapkan pertanyaan, ribuan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Karena saya yakin setiap niat baik itu akan diberikan hidayah untuk menjawabnya. Bukan karena saya pintar atau cerdas, tidak. Kalau Allah ngasih hidayah, walaupun belum pernah saya pelajari, nanti mengodewi. Orang kadang kalau saya begitu berteman pulang bingung, kok aku bisa jawab seperti ini ya? Kayaknya aku nggak pernah belajar seperti ini. Ya, tapi otak itu kan seperti Google. Nah, kalau petani-petani dekat saya itu, anak Mas Budi dipancing emosi pasti Google-nya metu ngomongnya kan. Ya artinya memang proses hidup saya cukup luar biasa sehingga saya punya pengalaman itu. Jadi kalau ada orang bilang Mas Budi itu teori, saya sakit hati benar. Jujur saya sakit hati. Berarti dia tidak menghargai, nggak ngajeni awakku menjalankan proses hidup seperti itu. Nah sampai ya oma aku lebih susah masa kecilnya. Nah ini kan tadi menyambung dari Pak Fatur Rahman. Saya minta juga Pak Fatur Rahman juga bantu mengkawal teman-teman, insya Allah kayak Mas Rohit sama Mas Ilan aktif di bahwa kita ini zaman dahulu kala itu masih, mohon maaf ya, zaman Soeharto itu banyak loh dibentuk kontak tani kan, ya kontak tani dibentuk. Lah saiki lho oke terbentuk malah petani kontak loh. Hah? Ya kan? Nanam lombok berhasil, minggu habis kampung nanam lombok. Udah gitu, saking agresifnya itu petani milenial, posting di medsos, nengok YouTube, lihat Facebook, grup dan sebagainya. Nah, latah. Begitu ada Mas Rohit posting, blak, ya kan? Padi merek apa itu, Impari segala macam. Langsung ditekon apa? BBB apa? Pernah nggak mereka itu nanya, bagaimana sih polanya bisa jadi seperti itu? Nggak ono. Dan ditekon sih bibite. Lah nak kebetulan Mas Rohit ini mau memang memposting gambar apik mino karena tujuannya promosi mek dituku BBT dia. Ayo. Hah? Betul nggak? Ya betul. Nah, ya ini umumnya saya udah hafal di medsos. Kalau dia posting tanamannya nggak berani sistem hamparan, cetek atau video, itu jelas promosi. Itu kan kepemilikan lahannya itu kecil, sempit. Maka kalau dia hanya mempunyai 1/4 hektar, kalau dia jual dalam bentuk gabah nggak cukup, Pak. Makanya diposting supaya bisa jual bibit. Kalau gabah jualnya 4.500, bibit jualnya minimal 15.000, gitu kan? Nah, maka dibuatlah foto sebagus mungkin, pinggir galon, ya kan? Tarik-tarik. Jika ke bambu yang panjang, bambu genter, cekel kono, cekel kini, ditarik gini, baru diputus jebret. Yo ngambiak kabeh ini. Lah seko kita latah bibitnya apa? Kirim. Di situ kekalahan terbesar kita dalam memilih benih. Akibat terlalu maju berpikir. Ya siapa sih nggak boleh maju, harus maju, kita petani harus maju. Oh tapi ada kemajuan, nah nggak ini susah. Nanti biar mumpung ada ini PPR benih pas. Kita pinginnya petani milenial itu mandiri benih. Tapi kudungan gue corok. Nggak apa-apa ya Pak. Iki omset sampean juga ya Pak. Benar. Karena PPR kan tak ajari itu akhirnya sampean itu ngumpulin nyebagi. Itu tadi bibit apa ya? Kalau saya memang suka jenis-jenis turunan Sierra. Nah, ini misalnya kita tanam yang apa itu tadi Pak? Bioni. Nah, bioni. Terus ini saya koreksi ya Pak, pernyataan tahan. Jadi yang namanya varietas itu nggak ada yang tahan. Nilai ta'ala aku berani yakin 1000% nggak ada tahan. Tapi mungkin maksudnya itu toleran, ya kan? Artinya kalau benih tahan itu pasti nggak pernah kena virus. Tapi kalau toleran, meski kena virus dia masih bisa bertahan hidup dan berkembang. Itu maksudnya. Lah sebetulnya kita ini juga bisa sebagai breeder kalau hanya benih unggul biasa. Ini poin pertama. Nanti minta kawal Pak Fatur. Jangan minta kawal saya terus, nanti susah. Nah ini kita tanam di lahan 1 hektar.
Kebutuhan 1 hektar kalau tanaman itu kan antara 20 sampai 25 kilogram. Nah, misalnya itu kita tanam semua. Ini peta kita bagi 2. Yang pertama, tapi yang perlu Bapak jelaskan bahwa benih padi yang bagus untuk lahan kita apa? Ya benih yang pernah ditanam di lahan kita dengan track record yang baik. Misal, kita tanam ini tadi 3 tahun yang lalu pada MT1 kita tanam ini, hasilnya kita anggap 9 sampai 10 ton per hektar. Catat Pak, bagi MT1 oleh 9 sana. Catat. Berarti MT berikutnya kita tanam MT1 ini tetap ini lagi, ya kan? Ternyata MT2 yang tahan impari 32 bisa dapat 9 sampai 10 ton. Catat lagi. Berarti MT2 cocoknya impari ini. Tapi yang terbaik ojo tuku meneh. Ditangkar di manual. Lah, nenek moyang kita itu udah ngajari cara membuat benih. Ani-ani. Nah, nanti kalau itu udah ditangkarkan mandiri ya satu desa aja nggak usah oke-oke. Nah, nanti dikumpulkan sama Pak Fatur kalau oke, pasti laku. Intinya begitu. Artinya bahwasannya benih terbaik dari lahan kita adalah benih yang sudah teruji produktivitas tumbuh kembangnya selama 3 tahun berturut-turut kita analisa. Jadi apabila benih tadi kita ani-ani, kita jadikan benih, mosok sekelas Mas Ilham golek 25 kilo ani-ani rong dino kasih. Ojo golek bibit saka gawe tonggoe, karena gawe tonggoe api ditekon bibitnya apa nempel ya tukar. Nah, sementara itu yang digoni di karung bisa aja itu kan hasil grendelan. Lah nak pas nemu api pinggir galeng ya api. Lah nak pas nemu nang legan yang paling elek kan apa enggak elek. Kebiasaan kita kan buat bibit dari sisa panenan tadi kan digawa bali. Ngerti sampean niku ndeling api ini enggak? Maka dari hamparan ini tadi dipilih. Mohon maaf ya Pak. Ternyata dari 1 hektar itu ada sekitar 500 rumpun. Nah 500 rumpun kali setengah on berarti 25 kilo toh. Mosok milik ini nggak bisa 250 rumpun. Sampai panen ternyata malainya panjang, bernas, anakannya banyak dan tidak terserang hama penyakit apapun. Lah naik di PT kita sudah dapat kelebihan banyak, lebih toleran hama penyakit sesuai dengan kondisi lahan dan sebagainya. Begitu nanti bibit ini kita tanam ulang di lahan yang sama pada MT yang sama, tidak membutuhkan penyesuaian diri, langsung dia genjot ke produksi dan tumbuh kembangnya. Apapun disebar api. Begitu pindah nantinya oleh 6 ton juga Mas. Betul nggak? Karena dia butuh penyesuaian lingkungan. Nah, sedangkan saya terbang dari Medan kemarin langsung demam karena penyesuaian lingkungan. Minimal stres isi, tambah kesaksar pula. Ya emosi Pak. Wis ngono surungku Mas didendeni saka Medan. Iku bahaya iku daerah kono. Iku nggone Texas. Rawan rampok segala macam. Nggawa bocah wedok pula ayu sisen. Mumet awak kan. Nang gen aku dhewe medene enggak apa-apa tak blusuki nang kebon rambung karet iku mau pas. Yon. Nah, ini tadi begitu. Insya Allah ini benih bila kita tanam ulang. Bila perlu orang Belitang itu punya kemandirian, tinggal minta izin penangkas sama Pak ini, uruskan jualan bibit malah jadi duit. Betul kan? Dari kita untuk kita dan oleh kita. Emangnya petani Pak Lima gelem ngani-ngani ini? Orang bakal. Tuku penak Mas. Sekampit gone 125 ya kan Pak? Lah sampean dibungkusi jalur stempel PPL jedes. Nah kalau sama PPL kan semua resmi. Kemudian Salmar Andalan Sejahtera itu apa sih? Salmar itu nama jeneng mama bapakku ki mendiang. Salmar itu Salim mbek Sumarjo. Apa kan? Lah wae. Koyokku Salmar itu bakal bermanfaat untuk umat, khususnya petani. Maka tak sebutkan nama itu supaya nanti fidyah doanya bisa untuk terkirim untuk orang tua saya. Nah, kemudian ini mungkin Pak Fatur biar tahu slogan
Moto apa? Moto SAS apa? Sosial agribisnis. Betul kan? Pada waktu akhir September saya sudah dikasih tahu, dikabari bahasanya kontrak saya mau diputus di Saprotan. Mumet Pak. Biasa duwe mobil dikei gaji di atas 6,5 juta ya kan? Minyak kabeh dibayar. Apa enggak mumet? Saya sampai ngomong sama istri saya, lagi bakal kita mangan apa ya? Terus ada 4 perusahaan nawari, aku nak kerja wae terus ini terus. Pasti. Nah ini apa? Tapi bukan berarti kita mendiskreditkan kreatif. Itu silakan ditanam, tapi nanti dimuliakan lagi. Selama dia bukan hibrida masih bisa diturunkan. Tapi kalau hibrida jangan. Karena sifat hibrida padi itu bukan single crossing. Double cross. Kalau hibrida itu F1. Kalau dia masih single cross 1x1. Ini apabila diturunkan syukur milu bapaknya atau syukur milu mamake. Nak milu bapaknya berarti produksi tinggi, ketahanan penyakitnya kurang. Nak milu bapaknya ketahanan penyakitnya tinggi tapi produksi kurang. Nah ini bisa dianakkan, kan gitu, bisa diturunkan. Tapi kalau dia double cross 1x1 dikali 1x1. Lah ini dianakkan kembali. Lah nak pas nurun iki ireng elek. Nurun iki terlalu putih ceblek. Lah nak nurun iki pendek. Lah nurun iki jangkung tapi kurus. Kan bingung kita. Ini nggak bisa. Wes tekan dinding kita ngomongin. Ya. Tapi ini hanya wawasan. Tapi karena saya yakin meskipun udah dididik seperti ini, toh tunggu juga ke BPT karena males. Yang penting pemahamannya sudah tahu karena rata-rata bibit padi unggul biasa itu kan seleksi massal. Jadi ya seperti itu. Nah, jadi jangan latah. Ojo mentang-mentang terlalu milenial delok nang Facebook, delok nang YouTube. Foto apik langsung bibit toko jaluk kirim plus ongkos kirim. Jegrip. Akhirnya kita hanya menghabiskan uang dengan kondisi itu saja. Paling Pak. Karena itu kebiasaan petani itu kalau ada pajangan foto bagus itu yang ditanya bibitnya, bukan bagaimana cara pengelolaannya. Dan saya yakin sekelas Mas Rohid dikai bibit toko pun pasti api. Karena dia ngurusnya telaten. Ya kan? Nah nggak percaya yang kesampean, ya? Dikasih bibit toko kok nyebarin yang isapi. Bertani itu bukan butuh kecerdasan, butuh kepintaran, tidak. Nggak harus menjadi sarjana untuk bisa jadi petani yang terbaik. Penghematan pupuk tabur, panduannya kan sudah ada. Lah ini saya sepanjang jalan itu kok pupuk KB itu loh. Ngono kayak bingung balik pupuk subsidi itu piye coba. Tadi malam udah mulai tak buka kan. Kemarin di Lampung udah tak buka. Sepanjang jalan dari Lampung kemari, pinggir jalan itu kebetulan karakter lahannya itu vegetasi semak belukannya kok yo plek karo kampung halaman saya di Langkat itu. Ya saya kan dulu mama saya punya karet 4,5 hektar, 5 hektar. Ya kayak gunung semak-semaknya begitu. Apalagi banyak pakis kawan itu subhanallah pupuk kabeh. Jadi mumpung ini ada Pak Fatul, aku nak jadi PPL ini sampean asli. Sibuk protes masalah pupuk subsidi tak tutuk tenan. Tuhan wis menciptakan pupuk senoke, tapi kan gue corong toh. Apa perlu tak jelaskan masalah tepung roti, tepung terigu? Enggak kan? Tadi malam udah jelaskan, nanti jelaskan sama yang lainnya itu. Terakhir tadi bahasan kita itu toh. Enggak maju kita. Nah, intinya begini, yang namanya Sumatera itu adalah gudang perkebunan. Gimana? Kalau mau cari NPK plus TE, carilah humus di sekitaran tanaman karet. Kalau mau buat pupuk perang, kondisi 16 atau grower, carilah humus dari tumpukan pelepas sawit. Makanya saya bingung kalau orang Sumatera itu nanya, Mas, makanya mbak ini pupuk kandang, petroganik juga nggak ada. Sekarang petroganik laris kan semenjak panduan pupuk perang kan, laris kan, entek kan, dia nggak laku itu. Kenapa bisa begitu? Di tanaman karet itu unsur mineralnya banyak.
terutama di sekitar piringan. Lah nak piringan karet kebon, golek cacing dicongket-congket enak kan? Saya kalau mancing dulu masih kecil-kecil, pasti nyari cacingnya di bawah pohon karet, rambung. Enak, sekali pakai kayu sih, potong congket-congket pasti dapat. Kenapa? Cacing banyak tumbuh di situ, banyak berkembang di bawah karet. Bener gak? Bener gak? Bener gak? Oh, iya tapi untungnya rapat geget. Ya artinya karena syarat untuk bisa hidup dengan baik, tumbuh dan berkembang cacing butuh asupan silika, fosfat dan kalium tinggi. Yang ada itu ya di seputaran itu. Piringannya dikerik-kerik segini aja, dari 5 cm dari lapisan ini rambung. Ini piringannya kan gini. Ini dikerik-kerik yang pencong kayak yang apa kecil itu ya. Ada ikoni, aku diperem tadi NPK. Apalagi tai cacingnya itu ngandung silika. Ya karena kalau cacing itu tidak mengkonsumsi silika dalam jumlah banyak, ya gak ngulur alai, bener kan? Gampang pedot, mulur kan? Kayak karet. Lah kenapa di bawah karet banyak silika? Lah kalau dia tidak mengkonsumsi silika banyak tanaman karet itu, ya nggak jadi getah enton ngono toh Pak. Pasti ya atos nggak mulur kan, nggak jadi karet. Karet itu kan salah satu yang membuat ininya kan silika dan kalsium, kalium, kalsium, silika. Nah kalau panduan pupuk perang bisa ngerti kan? Dengan kondisi pupuk tabur, pupuk kimia kalau orang bilang 30% kan, misalnya kita biasa nabur 150, cukup kita buat 40 kan, ngerti ya Mas Rohim, Mas apa itu BK Rolas Mbopo gawe akun macam-macam. BK sebetulnya ini ya kemarin saya tanya ya, BK itu apa sih? BK? Hah? Oh iya. Karena kalau di Medan sampai ngomong plat nomor semua orang bilang BK berapa kan? Jadi itu plat nomor di Medan kan BK. Nah, kalau di Jawa atau mana kan plat nomor nopolnya berapa? Kalau di Medan mana ada nopol bahas nomor BK Biro. Jadi kalau motor di sana kereta. Jadi kalau saya nanti keceplosan numpak apa? Numpak kereta gitu, berarti numpak motor. Nah, kalau di sini mungkin apa pasar, di sana pajak. Belanja di mana pajak gitu Pak. Berarti pajak itu pekan pasar. Nah, kalau di Medan tuh gue ngisi minyak orang, berarti ke ngisi BBM. Kalau sini kan udah bensin gitu kan. Kalau pom bensin di sana bilangnya galon. Mana tahu dolanan Medan, nanti nang galon ngisi minyak gitu kan. Berarti ke SPBU ngisi bensin. Mungkin tak gawe serius sampean ayo apa bingung. Ya kan? Nah, itu masalah untuk pupuk nanti tak kasih panduannya, nanti ngobrol di warung kopi biar nanti disebar. Kalau di sini nanti nggak cukup ya kan, komposisinya apa aja dengan menggunakan tanah topsoil karet, dengan menggunakan tanah topsoil spakau, dengan menggunakan tanah topsoil atau tumpukan dari topsoil dari pelepas sawit, banyak sawit macam. Insya Allah kita nggak kekurangan sumber daya. Kalau itu dilakukan, sampai nggak bakal ngejar-ngejar Pak Fatum boleh pupuk subsidi, nggak perlu nunggu kartu tani bro. Yang penting tanamannya api, boleh ya. Intinya kita bertani itu boleh hasil kan? Hah? Ya narang gosek, boleh hasil ya kesesidi orang apa tau? Lah wong aku biar kerja mesti lembut baru dapat tambahan hasil kan gitu. Nah kemudian toleransi tanaman. Saya kalau ketemu ini nggak benar saya promosi itu, memang nggak benar. Saya hanya ingin membina, membangkitkan motivasi. Ada nggak saya nyebutkan produk saya? Nggak ada kan? Cuman singkatan Salmar kan. Senang. Saya tidak mau itu, yang penting petani paham dulu. Nah, terdoktrin, Mas, apalagi mohon maaf ini mumpung ada PP ini kita nama bukan tukar pikiran diskusi. Jangan sering-sering pakai pestisida, nanti toleran hamanya, kekebalan hama. Selalu itu aja didengungkan. Mau sekali-sekali diwali. Kepiye corone kita gawe tanduran kita ini, tanduran padi, tanduran cabai, semongko dan sebagainya. Lebih toleran sama hama, itu diwali. Kalau memang kita merasa takut hama itu toleran terhadap pestisida, ya buatlah tanaman itu toleran terhadap hama. Selesai kan? Enek wereng mek punoke mendeles saya kalau gak Mas Dopit ya. Dodi ya, yang orang Lampung itu ya. Werengnya oke ram, panennya gak iso sangat ton itu. Artinya
bahwa apabila kita mengendalikan, memberantas hama dan penyakit secara total tuntas itu nggak akan mungkin, Pak. Itu pun kita menyalahi kodrat, bahwa Quran sendiri sudah menyatakan setiap makhluk hidup yang hidup dan berkembang di langit maupun di bumi dijamin Allah rezekinya untuk bisa hidup dan berkembang. Lah kita kok mateni kepiye? Kok dijamin rezekinya? Untuk bagi-bagi rezeki sama penyakit kan bisa toh? Artinya begini, sekiranya nanti warna ada pun di tanaman padi, jangan langsung panik. Kuatkan tanaman itu. Ini contoh nyatanya COVID ya, COVID-19. Ling mati karena COVID kenapa? Karena daya tahan tubuhnya yang lemah kan? Hah? COVID ini sekarang virus yang paling berbahaya. Itu pun insya Allah kalau di kalangan petani kayaknya ya nggak mungkin petani mati gara-gara COVID. Kok nggak yakin saya? Karena yang jelas pantangan kelemahan dari COVID itu pula yang dijalankan petani. Dia tidak tahan panas, tuh sampai benih panasan. Dia bisa hilang karena air, sampai benih main lumpur. Ini lagi petani milenial, rata-rata mohon maaf nggak duit mengguk kan gitu, nggak mungkin kan? Itu maksudnya seperti itu. Lah kalau manusia bisa meningkat antibodi, kekebalannya terhadap patogen, virus seperti COVID, harusnya tanaman juga bisa kita ciptakan seperti itu terhadap penyakit maupun hama yang paling berbahaya. Cuman karena manusia itu egois, ada menangi dewi. Model kita sedikit cukup, oke entek. Giliran gak di duit, tanamannya dijajarke. Engko nak sekali duit dibruk-brukke pupuke sakarepe dhewe. Dalam mengelola tanaman, pada umumnya kita itu selalu berpatokan pada apa yang kita mau, bukan apa yang tanaman butuhkan. Lempeti setiap hektar tabur urea 150 kilo. Menurut kan? Padahal untuk tanaman padi, mau riset dimanapun pasti menyatakan bahwa tanaman padi lebih membutuhkan unsur hara nitrogen lebih banyak dibandingkan unsur hara lainnya. Tapi bukan berarti butuh pupuk nitrogen banyak. Ini paham nggak kan ini? Makanya nak nabur ke urea sampai bertonton satu, bingung saya. Padahal Tuhan itu sudah menciptakan nitrogen 3/4 dari isi atmosfer. Paham? Nah urea itu nggak ini. Urea itu nggak disedot ke udara, dikristal lagi. Salah satu Allah itu memberi berkah rezekinya untuk memupuk urea pada tanaman padi kita apabila terjadi hujan petir. Dan dengan estimasi perkiraan apabila ada hujan petir selama 3-4 jam berturut-turut, maka diestimasikan Allah itu sudah memberikan nitrogen hingga 100 kg per hektar. Makanya nanti kalau habis hujan petir delok padi hijau kan? Hah? Hijau kan? Kacek rondino atau rondino hijau kan? Lah ngono kok dipupuk meneh lho. Karena nitrogen itu paling banyak di udara. Tapi karena dia terikat dengan oksigen namanya NO2, itulah namanya ozon. Lah, ikatan nitrogen dengan oksigen ini akan terpisah apabila terjadi radiasi yang tinggi atau muatan listrik tinggi. Salah satu yang Allah ciptakan dengan muatan listrik tinggi adalah petir. Dan apabila petir itu terjadi, maka nitrogen dan oksigen akan terpental karena terpisah. Maka nanti sampai bisa ikro. Misalnya sore-sore nanti udah mendung gelap, tengok tanaman sawit itu, tengok tanaman pisang, tengok tanaman ubi, tengok tanaman jambu. Yang pada awalnya dia hijau gelap menjadi hijau transparan atau hijau pupus, itu menandakan akan terjadi hujan badai yang disertai petir. Maka dalam ilmu pertanian saya berdasarkan pada 2 dalil. Allah ciptakan semua hambanya disertai dengan tanda-tanda. Mungkin kita nggak pernah ikro. Yang kedua,
adanya Allah itu sesuai prasangka hambanya. Lah kalau kita berprasangka baik-baik terus sama tanaman padi kita, ya hasilnya baik. Lah wong iki petani nang ladang, nang sawah ngomong kotor-kotor, ya elek padine. Gimana? Itu hindari bahwa petani itu juga butuh akhlak, Mas. Mungkin bagi petani-petani yang biasa di warung kopi kan sudah saya bilang kan, disunahkan bagi kita apabila ingin mengorbankan atau memotong atau menyembelih kurban ataupun binatang agar diberikan dia makan sekenyangnya, kenyang dulu kan. Nah, maka kalau petani binaan mitra SAS, uang bingung. Lah tanduran timune sarak mati, melon mati malah disemprot sama marang tutup nih. Itulah adab kita sebagai manusia berakhlak terhadap makhluk Allah. Jadi suatu saat kita nanam lagi, Allah akan memberikan berkah kemurahan rezekinya karena kita dianggap amanah untuk bisa mengurus dan memberdayakan tanaman itu. Wong kabeh makhluk hidup enek ling ngomong, enek ling gawe. Kok kita sakarep-karepe dhewe? Maka lihat, kalau MT2 itu selalu terjadi asem-aseman. Lah mengapa demikian? Hah? Karena kita terlalu awur-awuran menggunakan pupuk. Wis ngerti asem-aseman ditabur pupuk, ya ambles sih. Kan saya selalu bilang bahwa apabila di MT2 terjadi asem-aseman, itu sebagai ikroknya parameter bahwa lahan kita subhanallah sangat subur. Mungkin kita nggak ngerti coro. Nah coro paling penak ya semproti sabun ekonomi krim itu, dongkrak dulu pH-nya. Otomatis pupuk itu akan tersedia dengan sendirinya. Kenapa di pupuk dasar saya selalu menyarankan pupuk SP atau TSP? Karena apabila SP itu sudah tersedia sebelum tanaman ditanam, itu akan merangsang serapan nitrogen. Nah apabila kita dari awal sudah menerapkan SP, TSP dan sebagainya, sifatnya fosfat, nggak usah pupuk urea, insya Allah tak jamin tandurannya iso hasilnya api. Nah kayak saya punya bukti, saya punya ini dasar. Ya kalau nggak percaya tes, kalau lahan kita 1 peta, 2 peta, yang 1 peta diuji dengan sistem itu. Kita karena tidak paham dengan nutrisi dan cara kerja unsur hara di lahan budidaya, itulah yang membuat kita menjadi pemborosan dan sebagainya. Nah gimana boros-boros itu bagus undangnya. Apa anak yatim itu berkah. Apa tuh pakai kerupuk bagi sekampung, oh ya oke. Ya kan? Nah, saya lanjutkan. Kenapa tanaman bisa beradaptasi? Itu adaptasi morfologi tanaman, merubah warna daunnya dari hijau gelap ke hijau cerah ketika akan terjadi hujan petir. Lah tanduran ini juga kalau menungso boleh kesempatan. Paham kan? Ini ada kaca naku. Kalau ada kaca jendela yang naku, kalau ditutup kan warnanya hitam gelap kan. Kalau dibuka warnanya transparan. Artinya bahwa apabila akan terjadi hujan dengan intensitas petir tinggi, tanaman akan membuka semua stomata yang ada di daunnya untuk menjadikannya sebagai bubu jaring guna menangkap dan menjebak loncatan-loncatan nitrogen yang terpisah dari rangkaiannya. Lah kuwi nitrogen dalam bentuk tersedia. Coba kan? Paham gak ini? Waktu itu menang-menang bingung ini. Menangnya bukan karena paham tapi karena bingung kan? Nanti kalau nggak percaya ya tes saja. Buktikan di lapangan nanti. Apabila terjadi hujan petir 2-3 hari berikutnya tanaman kita nambah lemu atau nambah hijau tidak. Kalau memang menunjukkan tanda-tanda tanaman kita berubah menjadi hijau layaknya dipupuk urea, ya nggak usah dipupuk, ini malah tambah ambles. Bagus kita pupuk lain nih, bener dong? Aku ndelok ke mantuk-mantuk bingung juga. Mantuk-mantuk ini mantuk-mantuk karo gede iki aku wedi kan. Lebih ku nang andalan iki Mas Budi ngomong asal nyeplos ae. Memangnya dene yang pinter. Memang saya sengaja ngomong begitu. Karena tujuan saya supaya membangkitkan motivasi. Lah terus nah aku marah membina petani supaya maju tapi ngomongnya melambai kayak bencong banci kayak piye kira-kira.
Malah bingung sampean wedi lagi loh. Iki ACDC iki kan ngono kan. Nah, istilahnya itu bakat motivasi itu satu. Yang kedua, sangat jarang sekali orang bisa bangkit dan termotivasi karena dipuja dan dipuji, lali. Tapi kalau tak sepele langsung bek. Emangnya budi wae ini sotani gitu. Karena jeger emosi akhirnya sungguh dan serius. Itu yang saya harap. Nah, aku biar karena disepelekan aku ya bakal iso dadi apa-apa pun. Munggah ya kan? Apa nek kita gitu nama emosi tinggi ya kan? Ya begitu. Tapi mohon maaf kalau saya memang cara ngomongnya seperti ini Pak dari dulu. Ojo tersinggung. Tapi nak tersinggung berarti nggak nyimak mau kan? Nah, itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu. Nah aku tak leren ngomong sih, mau KCC wae kan susah juga sih. KCC tahu kan mas, kakak cocok itu kan. Ada yang mau ditanya Pak? Sebelum kita lanjut penjelasan. Sekarang kan kejadian se-Indonesia ini pada umumnya kan MT2, MT3 itu asem-aseman. Yang menyebabkan kondisi padi kita terjadi asem-aseman karena kita terlalu aloama serakah. Kenapa begitu? Karena lahannya gak enak perini mas. Ngono siap panen langsung kayak mas Roy glebek pamer pula nih. Ya kan? Kayaknya baru 2 hari yang lalu dia posting ngodong-ngodong apa namanya tracer ya kan. Nah besoknya udah olah lahan. Coba aku nganjek krik tanduran ini. Tapi memang kenapa kita melakukan itu? Karena desakan dan desakan ekonomi, desakan kebutuhan. Apa nih lahan ini nyewa, nak iso setahun 4 kali tandur gimana? Hah? Ya itu lah. Tapi kalau kita berpasrah diri dengan kondisi itu tanpa menciptakan solusi kan abot juga. Lah nak misalnya saya terus nyarankan mas diberekin di sini 3 bulan. Lah 3 bulan ora mangan apa anak bojone. Kan begitu. Artinya sebelum itu terjadi asem-aseman ya kita harus siasati. Kan ada itu panduan asem-aseman. Nah, kenapa terjadi asem-aseman? Karena sifat atau karakter kita berteknis budidaya padi, habis panen digelebek, dibenem, ya kan? Sisa jerami dan gulma yang tahun musim kemarin aja belum busuk ditambahi yang ini. Nah, pada waktu itu proses dekomposisi, di situ pula kita sudah menanam padi. Yang namanya proses dekomposisi akan mengeluarkan gas amonia, nitrit dan gas metana. Gas-gas itu sehingga oksigennya terikat oleh hidrogen membuat keasamannya jadi drop. Nah, pada waktu proses penguraian selulosa dan sebagainya itu jerami dan bahan organik itu akan diurai oleh bakteri tanah untuk menjadi asam amino dan sebagainya. Itu kan mengalami proses pembusukan dan akan menghasilkan apa ya namanya limbah ya kan. Limbah berupa gas amonia dan gas metana. Nah, terbentuknya gas amonia ini akan memacu suhu di dalam pertanaman kita. Apabila di pertanaman kita suhunya meningkat dari rata-rata standar biasanya, maka akan merangsang pecahnya bibit gulma dan merangsang percepatan penetasan telur hama. Makanya habis tabur urea delok uleri tambah oke.